Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mau cerita sedikit pengalaman umroh pertama saya, yaitu pada tahun 2022 ketika saya masih, minus ya, minus artinya, masih dengan keterbatasan ekonomi, terus tuh juga, apa ya, pokoknya belum stabil ya perekonomian ya, karena waktu itu, rumah masih KPR ya, masih kredit. Motor aja kredit teman-teman ya, nggak usah mikir punya mobil, motor aja kredit. Nah, itu ya teman-teman, jadi luar biasa ya waktu itu. Jadi awal-awalnya jadi bisa berangkat umroh itu, bukan terinspirasi ya, karena kasihan melihat orang tua. Orang tua itu pikirannya, orang tua saya waktu itu ada tabungan teman-teman ya, ada tabungan. Cuma ya untuk beliau sendiri ya ada tabungan, cuma beliau tuh pengen umroh. Bilang sama saya, "Nak, mama tuh pengen umroh gimana mama nih tolong, daftarkan ke mana gitu kan. Kan mama nggak ngerti gitu ya. "Oh ya Ma, nanti tenang saya carikan," gitu. Waktu itu teman-teman saya udah kepikiran banget, mama pengen umroh, masa saya harus membiarkan mama sendirian. Mama itu teman-teman ya pokoknya orang tua saya itu orang kampung, maksudnya orang kampung nggak punya pengalaman, mau ke mana-mana itu biasa didampingi anak gitu loh teman-teman ya. Kayak gitu. Jadi waktu itu karena orang tua saya itu kepengen, akhirnya saya kepikiran, seandainya saya bisa bisa nemenin alangkah bahagianya. Tapi gimana, waktu itu saya kan nggak punya uang gitu loh teman-teman. Akhirnya, berpikir berpikir terus gitu kan ya. Cuma saya dalam hati gini teman-teman, "Ya Allah seandainya saya punya uang pengen banget nemenin orang tua saya, tapi gimana kondisi saya seperti ini," kayak gitu. Akhirnya teman-teman, mama saya itu, udah kah didaftarin?" Gitu kan, nanya-nanya kayak gitu. Saya nggak berani daftarin gitu, kalau kalau saya berani daftarkan orang tua, saya berarti, mama saya itu siap berangkat entah dengan siapa, maksudnya tanpa didampingi anak gitu, tanpa didampingi siapa, suami kan sudah nggak ada ya, orang tua bapak saya kan udah nggak ada. Akhirnya teman-teman ya, waktu itu, saya itu ada yang menjahit, kan pekerjaan saya menjahit tuh kan, ada yang menjahit baju ke tempat saya tuh. Ternyata itu seragamnya seragam umroh gitu kan ya. Terus tuh mintanya tuh 3 hari, "Ibu saya mau jahitkan baju tapi, 3 hari lagi selesai nggak?" Gitu. "Selesailah," kayak gitu loh teman-teman. "Waduh," kata saya nggak bisa Bu kalau waktu terlalu dekat karena saya juga, banyak kerjaan," gitu. "Aduh Bu, tolonglah Bu," gitu kan, "saya kemana lagi ini karena, waktunya udah mepet," kayak gitu. "Waduh Ibu," gitu, "gimana ya?" "Tolonglah Bu, berapapun yang, Ibu minta nanti lebih dari orang saya mau kok bayar lebih," kayak gitu. "Bukan masalah itu Bu," gitu. Pokoknya intinya tuh teman-teman akhirnya dengan, pikiran yang nggak karuan rasa gitu loh, antara kasihan tapi saya juga sibuk, akhirnya saya putuskan, "Oh iya deh Bu, saya terima," gitu kan, saya terima jahitannya gitu kan. Terus tuh alhamdulillah gitu kan orang yang bilang, "Ya doain Bu, semoga saya sehat, saya bisa mengerjakan," gitu teman-teman ya yang ibu itu. Akhirnya waktu itu, karena saya itu, teman-teman, keseharian saya itu orangnya gaptek ya, teman-teman, nggak pernah yang upload-upload foto, video gitu kan ya. Tengah malam setelah menerima itu kan teman-teman sudah saya kerjakan, saya potong-potong itu tengah malam teman-teman ya, saya foto, videoin. Nah, saya yang nggak pernah main handphone ya, nggak pernah update-update status itu, saya foto tuh, kain-kain itu, sebagian sudah saya potong, gitu. Saya tuh bikin caption tengah malam ya, temen, saya bikin caption gitu, saya videoin itu, terus tuh saya update status, caption saya gini, "Ya Allah, eee, saya ini menjahitkan baju orang umroh. Kapan saya bisa umroh ya Allah?" Saya juga pengen," "semoga semoga saya juga bisa umroh seperti beliau-beliau ini. Ya Allah, berapa kali saya sudah menjahitkan baju orang umroh, tapi sayangnya juga pengen umroh, tapi saya nggak ada uang untuk ke sana," gitu loh. Maksudnya uangnya itu cuma cukup untuk kebutuhan sehari-hari gitu loh teman-teman ya, nggak yang banyak gitu loh. Terus tuh saya posting keesokan harinya teman-teman, keesokan harinya ya, ternyata teman-teman isi di kontak saya waktu itu kontak saya nggak terlalu banyak ya teman-teman ya, itu mengaminkan saya, "Amin amin amin ya rabbal alamin, amin Ibu," gitu. Jadi yang, pokoknya saya tuh kaget, saya kan nggak pernah update status gitu ya teman-teman ya, ternyata banyak doa-doa mereka, "Semoga Ibu disegerakan umroh, semoga Allah ijabah doa Ibu, semoga kabul hajat Ibu," kayak gitu. Pokoknya semua doa-doa yang terbaik.
Masya Allah teman-teman ya, nggak berapa lama itu ya teman-teman, kalau nggak salah selisih itu 2 bulanan dari yang saya terima jahitan itu ya teman-teman ya. Ketika, saya mendaftarkan ibu saya, Masya Allah teman-teman, saya berani mendaftarkan diri, entah saya mikir uangnya dari mana, ternyata saya bisa berangkat umroh teman-teman. Nah itu pengalaman yang luar biasa. Yang saya hitung uang saya itu nggak cukup teman-teman ya, saya lihat tabungan saya lihat, kemampuan saya gitu ya teman-teman. Saya nggak ada uang senilai harga paket umroh, tapi qadarullah, Masya Allah itu yang saya bersyukur, ternyata ketika saya niatkan untuk menemani ibu, Allah datangkan dari rezeki dari mana aja sehingga saya bisa berangkat umroh bersama ibu. Nah, itu teman-teman ya pengalaman saya ya teman-teman. Masya Allah semoga teman-teman di luar sana yang belum umroh, ayo niatkan dari sekarang, jangan takut, kita merasa tidak mampu karena ada Allah yang Maha Memampukan.